Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yang namanya Diana dan rekan saya Jaskian Laziza. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama beberapa minggu ini. Yang pertama ada introduction. QRIS atau Quick Response Indonesia Standard merupakan sistem pembayaran digital yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi non-tunai di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan dan keamanan yang ditawarkan serta dukungan terhadap inklusi keuangan, QRIS berperan penting dalam transformasi digital sektor keuangan Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam menerima pembayaran secara cepat dan aman. Problem faced by customer. Yang pertama, gangguan teknis dan sinyal. Masalah sinyal, penggunaan QRIS sering terganggu oleh masalah sinyal, terutama di area dengan jaringan yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan transaksi terganggu dan menciptakan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Lalu sistem pembayaran tidak konsisten. Pelanggan sering mengalami error atau kegagalan transaksi saat menggunakan aplikasi QRIS yang dapat menyebabkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital ini. Lalu yang kedua ada ketidakpastian biaya tambahan. Biaya tambahan, beberapa pelanggan merasa keberatan dengan biaya tambahan, misalnya 500 perak hingga 1000 yang dikenakan dalam transaksi QRIS. Walaupun nominalnya kecil, biaya tambahan ini dianggap memberatkan, terutama untuk pengguna yang sering bertransaksi menggunakan QRIS. Lalu yang ketiga ada keamanan data. Resiko keamanan, kekhawatiran terkait pencurian data pribadi atau kehilangan saldo secara tiba-tiba menjadi masalah signifikan. Ketidakpastian tentang tingkat keamanan transaksi membuat beberapa pelanggan enggan untuk sepenuhnya bergantung pada QRIS sebagai metode pembayaran. Lalu yang keempat, ketergantungan digital. Ketergantungan pada sinyal dan baterai. QRIS ini membutuhkan sinyal yang stabil dan ponsel yang memiliki baterai yang cukup. Pelanggan yang berada di daerah dengan sinyal lemah atau tidak membawa ponsel dengan baterai penuh seringkali kesulitan menyelesaikan transaksi yang dapat menghambat pengalaman belanja mereka. Oke, selanjutnya ada profile person. Yang pertama, narasumber kami ada Andi Putra Hartanto, umurnya 20 tahun, jurusan Administrasi Bisnis Telkom University, dan yang kedua ada Dinda Syarifah Marsiah yang berumur 22 tahun, yang kedua ada Dinda Syarifah Marsiah yang berumur 22 tahun, jurusan Bisnis Administrasi Telkom University. Dan selanjutnya ada interview result. Yang pertama ada keinginan. Pengguna QRIS mengutamakan kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu debit dan kredit. Mereka juga menikmati fitur diskon atau cashback yang tersedia pada kesempatan tertentu saat menggunakan QRIS. Lalu kebutuhan, QRIS dianggap memudahkan pengguna dalam mengelola pengeluaran karena riwayat transaksi dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi. Sementara pengguna juga mengharapkan perbaikan pada kualitas sinyal untuk memastikan transaksi berjalan lancar tanpa gangguan jaringan. Lalu yang selanjutnya, masalah yang sering muncul. Tantangan utama yang sering dihadapi yaitu masalah sinyal, terutama di area dengan jaringan yang tidak stabil, serta kekhawatiran mengenai biaya tambahan saat menggunakan QRIS, meskipun sebagian besar pengguna merasa biaya tersebut masih wajar dibandingkan dengan kemudahan yang diperoleh. Lalu ada pola perilaku. Yang pertama, narasumber kedua merasa penggunaan QRIS membuat lebih impulsif dalam berbelanja karena kemudahan akses di berbagai tempat, sedangkan narasumber ke-1 tidak merasakan impulsif dalam penggunaan QRIS. Lalu, pengguna lebih memilih transaksi digital sebagai metode pembayaran utama karena lebih efisien dan cocok dengan gaya hidup modern. Selanjutnya, berikut adalah empati map dari narasumber pertama, yaitu Andi Putra Hartanto Nugroho, yang dapat dilihat sebagai berikut.
Lalu yang kedua, ada pun empathy map dari narasumber kedua yaitu Dinda Syarifah Marsiah seperti eh, yang dijelaskan pada gambar ini. Berikutnya ada pun konteks mapping yang kami buat yaitu sebagai berikut. Lalu ada pun customer persona yaitu narasumber pertama kami Andi Putra Hartanto Nugroho dengan umur 20 tahun dan jenis kelamin laki-laki dan masih berstatus mahasiswa dengan pendapatan 2 juta per bulan. Karakteristik personalnya yaitu aktif di media sosial, mengikuti tren dan mudah beradaptasi. Dengan preferensi channel sosial media yaitu TikTok, X, Instagram, dan rekomendasi dari teman. Lalu tujuan dari penggunaan QRIS oleh Andi itu ingin lebih efisiensi waktu dalam transaksi keuangan. Lalu ada pun tantangan, ketakutan, dan masalah, yaitu keamanan data pribadi. Lalu nilai atau value-nya, yang pertama efektivitas waktu, lalu yang kedua kemudahan dalam penggunaan transaksi QRIS. Lalu ada pun masalah dalam keputusan pembelian, yaitu sinyal kurang baik, sistem error, dan baterai handphone yang habis. Lalu ada pun solusinya yaitu double check sebelum melakukan pembayaran hingga terkonfirmasi selesai atau terbayar. Lalu ada pun customer persona kedua, yaitu narasumber kedua kita, yaitu Dinda Syarifah Marsiah. Dengan berumur 22 tahun dan jenis kelamin perempuan, sama halnya dengan Andi, masih berstatus mahasiswa dengan pendapatan 1 juta per bulan. Karakteristik personal Dinda yaitu aktif sosial media, mempertimbangkan rekomendasi teman atau words of mouth, lalu mengikuti perubahan zaman. Dan preferensi channelnya yaitu sosial media, TikTok, Instagram X, dan rekomendasi dari teman. Lalu ada pun tujuan penggunaan QRIS-nya yaitu ingin lebih efektif dalam mengelola transaksi keuangan. Adapun tantangan, ketakutan, dan masalah yaitu keamanan privasi dan data. Lalu yang kedua, terbentuk perilaku impulsif buying. Lalu nilai atau value-nya, efektivitas waktu dan kemudahan saat pemakaian QRIS. Masalah dalam keputusan pembeliannya yaitu sinyal yang kurang mendukung dan maintenance saat aplikasi. Lalu solusi yang diberikan oleh Dinda adalah mengecek aplikasi sebelum melakukan pembayaran. Adapun conclusion dari ketergantungan bertransaksi QRIS ini, yaitu penggunaan QRIS dianggap praktis dan efisien, terutama oleh generasi muda. Namun, masalah sinyal yang lemah sering menghambat transaksi. Pengguna juga mengkhawatirkan keamanan data dan merasa biaya tambahan terkadang memberatkan. Di sisi lain, kemudahan akses dan promo mendorong perilaku belanja yang lebih impulsif pada beberapa pengguna. Berikutnya ada solusi. Yang pertama ada solusi dari Jaskia, yaitu QRIS Backup System, yaitu menyediakan solusi alternatif saat QRIS mengalami gangguan seperti kartu debit atau e-wallet lain. Selanjutnya ada Digital Payment Mix, mendorong masyarakat untuk menggunakan berbagai metode pembayaran agar tidak bergantung pada QRIS. Lalu Schedule Transaction, yaitu mengatur waktu tetap untuk menggunakan QRIS seperti untuk belanja bulanan. Yang terakhir, yaitu offline option, memberikan opsi pembayaran manual untuk area dengan kendala koneksi internet. Selanjutnya ada solusi dari Intan. Yang pertama ada QRIS Literasi Campaign, yaitu edukasi tentang penggunaan QRIS yang sehat dan alternatif lainnya. Lalu ada pun user alert, yaitu sistem peringatan otomatis jika penggunaan QRIS mendekati batas tertentu untuk mencegah over reliance. Selanjutnya ada community empowerment, yaitu membantu UMKM memahami dan mengimplementasikan berbagai metode pembayaran. Dan yang terakhir ada emergency wallet system, menyediakan metode transaksi non-QRIS untuk situasi darurat seperti token digital. Lalu selanjutnya ada brainstorming yang kami buat,
Untuk brainstorming sessionnya ada 24 hour rules, yaitu memberikan jadwal selama 24 jam untuk refleksi sebelum menggunakan QRIS dalam bertransaksi. Lalu ada QRIS backup system, menyediakan solusi alternatif saat QRIS mengalami gangguan, seperti kartu debit atau tunai. Lalu selanjutnya ada schedule transaction, mengatur waktu tetap untuk menggunakan QRIS seperti untuk belanja bulanan. Selanjutnya ada offline option, memberikan opsi pembayaran manual untuk area dengan kendala koneksi internet. Lalu ada QRIS literasi campaign, edukasi masyarakat tentang penggunaan QRIS yang sehat dan alternatif lainnya. Lalu ada user alert, jika penggunaan QRIS mendekati batas tertentu untuk mencegah over budget. Lalu ada community empowerment, membantu UMKM memahami dan mengimplementasikan berbagai metode pembayaran. Dan yang terakhir ada emergency wallet system, yaitu menyediakan metode transaksi non-QRIS untuk situasi darurat. Lalu ada pun cluster, ada strategi pengendalian ketergantungan, yaitu 24 hour rule dan schedule transaction. Lalu ada strategi alternatif pembayaran, yaitu QRIS backup system, offline option, emergency wallet system. Lalu ada strategi literasi dan edukasi, QRIS literasi campaign, dan community empowerment. Lalu yang terakhir ada strategi manajemen teknologi, yaitu digital payment mix dan user alerts. Lalu untuk findingsnya, yaitu kami menemukan yang pertama 24 hour rules untuk mengurangi ketergantungan tinggi pada QRIS. Yang kedua ada literasi campaign, informasi untuk masyarakat tentang alternatif pembayaran yang masih rendah. Lalu yang ketiga ada QRIS backup system, solusi cadangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan inklusivitas dan ketahanan. Selanjutnya ada penilaian skala ide menggunakan Eisenhower Decision Matrix. Dengan matriks ini membagi tugas-tugas ke dalam 4 kuadran berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama ada kepentingan, important versus tidak penting, not important. Lalu yang kedua urgensi atau urgent dan tidak urgent, seperti yang dapat dilihat pada metrik tersebut. Untuk strategi pengendalian waktu, itu berguna untuk membantu Andi dan Dinda mengelola kapan dan seberapa sering QRIS digunakan untuk mengurangi keterbiasaan otomatis menggunakan metode pembayaran QRIS. Lalu untuk strategi literasi dan edukasi, mendorong kesadaran Andi dan Dinda atas risiko ketergantungan pada suatu metode pembayaran sehingga meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. Lalu yang ketiga, ada strategi alternatif pembayaran, membantu Andi dan Dinda membatasi akses ke uang secara digital sehingga menghindari pengeluaran impulsif melalui QRIS. Lalu yang terakhir ada strategi manajemen teknologi, membantu Andi dan Dinda mengurangi dampak ketergantungan tanpa harus menghilangkan sepenuhnya. Selanjutnya ada pengukuran dampak. Yang pertama ada strategi pengendalian ketergantungan. Indikatornya penurunan frekuensi penggunaan QRIS dalam transaksi harian, peningkatan refleksi sebelum melakukan transaksi besar. Metodenya catat jumlah transaksi menggunakan QRIS setiap minggu dan waktu jeda yang diambil sebelum transaksi besar. Untuk pengukuran dampaknya, penggunaan QRIS berkurang dari rata-rata 15 kali per minggu menjadi 8 kali per minggu. Dengan jeda refleksi 24 jam berhasil diterapkan pada 90% transaksi besar. Untuk strategi alternatif pembayaran, indikatornya peningkatan penggunaan metode pembayaran non-QRIS seperti kartu debit atau tunai. Untuk metodenya, pantau jumlah transaksi non-QRIS sebelum dan setelah edukasi serta penyediaan solusi alternatif. Untuk pengukuran dampaknya, penggunaan metode non-QRIS meningkat sebesar 40%, terutama dalam situasi darurat atau di area tanpa koneksi internet. Lalu untuk strategi literasi dan edukasi, indikatornya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko ketergantungan QRIS dan diversifikasi metode pembayaran. Lalu untuk metodenya lakukan survei sebelum dan sesudah kampanye edukasi QRIS dan alternatif pembayaran. Lalu untuk pengukuran dampaknya, hasil survei menunjukkan 75% peserta memahami pentingnya diversifikasi metode pembayaran setelah kampanye dibandingkan dengan 30% sebelumnya. Lalu untuk strategi manajemen teknologi, indikatornya penurunan jumlah notifikasi peringatan penggunaan QRIS berlebih, peningkatan penggunaan campuran pembayaran digital. Lalu untuk metodenya, analisis data peringatan otomatis dan distribusi jenis metode pembayaran yang digunakan pengguna.
Untuk pengukuran dampaknya, pengguna yang mengandalkan hanya QRIS turun dari 85% menjadi 50% setelah sistem peringatan otomatis diterapkan. Lalu ada realisasi solusi. Yang pertama ada catatan harian. Andi dan Dinda harus menggunakan aplikasi atau jurnal untuk mencatat setiap transaksi tunai dan digital sepanjang hari. Ini akan membantu mereka melacak pengeluaran dan mengidentifikasi pola penggunaan QRIS. Lalu untuk anggaran, Andi dan Dinda harus menetapkan anggaran yang realistis dan disiplin dalam membaginya antara tunai dan QRIS. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengeluaran berlebihan. Untuk evaluasi akhir hari, setiap malam Andi dan Dinda harus mengevaluasi pengeluaran harian dan memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini akan membantu memperbaiki kebiasaan keuangan untuk hari-hari selanjutnya. Nah, selanjutnya ada KPI penerapan 24 jam rules. Untuk yang pertama ada frekuensi penggunaan QRIS yang berlebih, indikatornya jumlah transaksi impulsif menggunakan QRIS per bulan. Lalu targetnya pengurangan sebesar 15% setiap bulannya. Selanjutnya ada rasio transaksi yang ditunda, indikatornya persentase ya, transaksi yang ditunda selama 24 jam sebelum diselesaikan. Targetnya peningkatan sebesar 25% per bulan. Lalu untuk penghematan anggaran, indikatornya presentasi pengurangan pengeluaran bulanan yang tercapai melalui refleksi sebelum melakukan transaksi. Lalu untuk target pengurangan sebesar 10% per bulannya. Selanjutnya ada tingkat kepuasan pengguna, indikatornya nilai kepuasan pengguna terkait kemampuan mereka dalam mengelola transaksi QRIS skalanya 1 sampai 10. Untuk targetnya, peningkatan nilai rata-rata menjadi 7 atau lebih. Lalu untuk perubahan pola pikir, indikator persepsi penggunaan mengenai kemampuan mereka mengendalikan transaksi impulsif. Lalu untuk targetnya, peningkatan nilai rata-rata persepsi menjadi 7 atau lebih. Lalu ada manfaat setelah Andi dan Ginda menerapkan strategi 24 hour rules dalam kurun waktu tertentu, beberapa adalah manfaat yang mereka rasakan. Oke, yang pertama, pengelolaan keuangan yang lebih terkendali. Strategi ini memberikan waktu jeda bagi individu untuk meninjau kembali keputusan finansial mereka, terutama pada transaksi besar. Langkah ini efektif dalam mengurangi pembelian secara impulsif sekaligus memperkuat kendali atas pengeluaran. Lalu, untuk penurunan ketergantungan pada QRIS, melalui penerapan digital payment mix dan QRIS backup system, pengguna didorong untuk memanfaatkan metode pembayaran alternatif. Ini memastikan transaksi tetap dapat dilakukan meskipun terjadi gangguan pada sistem QRIS, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu platform saja. Lalu untuk peningkatan pemahaman digital dan finansial, kampanye QRIS Literasi Campaign berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan QRIS yang lebih bijaksana. Selain itu, kampanye ini juga memperkenalkan berbagai metode pembayaran alternatif sehingga berkontribusi pada peningkatan literasi digital dan finansial secara keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya ada evaluasi efektivitas strategi 24 hours rules. Lalu untuk keunggulannya, memberikan waktu bagi pengguna untuk mempertimbangkan kebutuhan sebelum menggunakan QRIS. Lalu mengurangi ketergantungan pada QRIS dengan mendorong penggunaan alternatif pembayaran. Lalu membantu pengguna lebih sadar akan pentingnya diversifikasi metode pembayaran untuk menghadapi kendala sistem. Lalu selanjutnya ada kendala, membutuhkan komitmen tinggi untuk konsisten menerapkan strategi dan kurang efektif dalam situasi mendesak yang membutuhkan pembayaran cepat. Lalu untuk pengukuran hasilnya, diperlukan edukasi tambahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang diversifikasi pembayaran, mengurangi ketergantungan pada QRIS, seperti penggunaan alternatif pembayaran meningkat, mengurangi dominasi QRIS. Lalu untuk kepuasan dalam bertransaksinya, pengguna merasa lebih fleksibel saat menghadapi gangguan QRIS meski adopsi alternatif masih membutuhkan waktu penyelesaian. Lalu untuk dampak jangka panjangnya, membantu pengguna lebih adaptif terhadap berbagai teknologi pembayaran digital. Dengan dukungan literasi keuangan dan digital, strategi ini dapat menciptakan sistem transaksi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada kesimpulan penerapan strategi
24 hours rules dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi ketergantungan bertransaksi menggunakan QRIS. Dengan memberi jeda waktu refleksi sebelum bertransaksi, strategi ini membantu pengguna untuk lebih selektif dalam menggunakan metode pembayaran, terutama untuk transaksi besar. Dampak utama yang dicapainya antara lain, yang pertama ada pengurangan ketergantungan pada QRIS. Pengguna lebih terbuka terhadap alternatif metode pembayaran lain seperti kartu debit, e-wallet, atau pembayaran manual sehingga risiko gangguan transaksi akibat masalah teknis dapat diminimalkan. Lalu, selanjutnya ada peningkatan kesadaran penggunaan QRIS. Pengguna lebih memahami kapan dan bagaimana menggunakan QRIS secara bijak, menghindari pengguna yang berlebihan atau tidak efisien. Lalu untuk diversifikasi metode pembayaran, strategi ini mendorong pengguna untuk memanfaatkan berbagai opsi pembayaran, menciptakan fleksibilitas dalam transaksi sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap situasi mendesak atau keterbatasan teknis. Secara keseluruhan, strategi 24 hours rules tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada QRIS, tapi juga berkontribusi pada pengelolaan transaksi yang lebih bijaksana, efisien, dan terencana. Strategi ini dapat diperkuat dengan literasi digital dan keuangan untuk hasil yang lebih optimal. Berikut merupakan prototipe yang kami buat, yaitu 24 Hour Rules, dengan waktu dimulai dari jam 11 malam, dengan aktivitas catat evaluasi pengeluaran harian, yaitu rekap semua transaksi QRIS dan tunai di aplikasi Notes pada handphone, dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pola pengeluaran dan membantu merencanakan anggaran untuk esok harinya. Lalu untuk di jam 23.30 hingga 23.40 menentukan anggaran besok untuk aktivitasnya dengan tetapkan batas uang tunai dan digital, misalnya 50.000 untuk masing-masing pengeluaran, dengan tujuan membantu mengelola pengeluaran harian secara lebih disiplin. Lalu untuk waktu 23.40 hingga jam 12 malam, persiapan tidur, matikan notifikasi belanja online atau aplikasi pembayaran dengan tujuan menghindari godaan atau untuk belanja impulsif larut malam. Lalu untuk di jam 12 malam hingga 7 pagi aktivitasnya yaitu tidur malam dengan tujuan istirahat yang cukup untuk membantu pengambilan keputusan finansial lebih baik untuk esok hari. Untuk jam 7 pagi hingga 7.30 aktivitasnya yaitu cek anggaran, tinjau batas anggaran yang sudah ditentukan tadi malam, bertujuan untuk memastikan diri tetap sadar akan batas pengeluaran hari ini. Untuk di waktu 7.30 hingga 8.30 aktivitasnya yaitu sarapan. Gunakan uang tunai untuk membayar sarapan di warung atau toko dekat rumah. Ini bertujuan untuk membiasakan diri untuk bertransaksi dengan uang tunai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di waktu 8.30 hingga 12.30, yaitu aktivitas pagi, melakukan rutinitas seperti kuliah atau tugas harian, gunakan uang tunai untuk transportasi dan keperluan kecil lainnya, bertujuan untuk menghindari penggunaan QRIS kecuali benar-benar diperlukan. Lalu, untuk di waktu 12.30 siang hingga 13.30, aktivitasnya yaitu rekap pengeluaran siang, catat kembali pengeluaran pagi dan siang hari pada aplikasi Notes di handphone dengan tujuan melihat apakah anggaran uang tunai masih terkendali dan menghindari pemakaian QRIS berlebih. Untuk di waktu 13.30 hingga 14, makan siang, bayar dengan uang tunai di warung atau tempat makan yang mendukung pembayaran cash. Tujuannya itu memperhatikan disiplin untuk menghindari transaksi digital yang terlalu mudah dilakukan. Lalu untuk waktu 14 hingga 17 sore, aktivitas siang, hindari transaksi dengan QRIS, bawa uang tunai secukupnya. Bertujuan untuk melatih mengontrol diri dengan hanya membawa uang sesuai kebutuhan harian. Lalu untuk di pukul 17 hingga 17.30, evaluasi pengeluaran sore, hitung pengeluaran sejauh ini antara tunai dengan QRIS, dan sesuaikan anggaran. Untuk tujuannya mengetahui sisa anggaran agar tidak boros menjelang malam hari. Untuk 17.30 hingga 18 malam, rencana malam, tetapkan beberapa sisa uang tunai yang akan digunakan untuk pengeluaran malam, bertujuan untuk menutup kemungkinan pengeluaran impulsif dengan perencanaan yang matang. Lalu di pukul 18 hingga 20 malam, aktivitasnya itu aktivitas malam. Lakukan transaksi seperti belanja atau makan malam dengan menggunakan uang tunai, bertujuan untuk mengontrol diri dan membiasakan penggunaan metode tradisional dalam bertransaksi. Lalu di pukul 20 hingga 20.15 melakukan aktivitas rekap harian, catat semua transaksi yang menggunakan QRIS dan tunai, lalu bandingkan pengeluaran dengan anggaran, bertujuan memahami progres pengeluaran harian dalam penggunaan QRIS dan tunai. Lalu di waktu 20.15 hingga 21, evaluasi diri terhadap pengeluaran. Berapa banyak transaksi yang menggunakan QRIS dibanding tunai? Apakah saya berhasil memenuhi batas anggaran yang ditetapkan? Apa keuntungan yang saya rasakan ketika menggunakan uang tunai? Bagaimana saya bisa mengurangi penggunaan QRIS lebih lanjut besok? Bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran untuk mencapai keseimbangan dalam menggunakan metode pembayaran. Lalu, di waktu pukul 21 hingga 22 malam, yaitu aktivitas waktu bersantai, jauhkan akses aplikasi pembayaran atau marketplace, fokus pada aktivitas non-digital. Bertujuan mengurangi kebiasaan yang akan memicu terjadinya belanja online impulsif. Lalu di waktu 22 hingga 23, persiapan tidur, matikan notifikasi aplikasi belanja dan pembayaran digital, memberikan jeda emosional untuk menghindari keputusan belanja di malam hari. Berikut merupakan pengaplikasian prototipe yang kami berikan kepada salah satu uh, salah satu teman yang selalu menggunakan QRIS di hari-harinya.
Lalu kami mencoba memberikan 24 hour rules yang kami ciptakan kepadanya untuk digunakan dalam kegiatan sehari-harinya agar bisa terjadwal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.